Marilah saat ini kita hening sejenak, mempersiapkan hati, mengundang Roh Kudus hadir, bertahta dan kuasanya menyertai kita, meliputi kita, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami, atas anugerah kesehatan dan hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Saat ini kami mau datang dalam satu hati, membawa segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami, karena Maha Rahim Engkau.
Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Berkatilah Romo Alip yang sesaat lagi akan menyampaikan firman-Mu dan renungan dalam rekoleksi hari ini. Letakkan kuasa dan otoritas ilahi dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Dan berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kiranya firman-Mu bertumbuh dengan baik dalam hidup kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan pertobatan dan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan Romo Alip. Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, semuanya selamat pagi dan selamat sore bagi yang ada di Indonesia. Pada hari ini saya akan mengundang kita semua untuk bersama-sama bermenung, di mana permenungan diambil dengan tema bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan selama masa Prapaskah kita akan menghayati tema bertumbuh dalam Kristus, berbuah di dalam hidup. Dan bacaan yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15, bahwa Injil inilah yang akan kita renungkan dan kita dengarkan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dan kini malah saudara-saudari kita hening sejenak, kita memohon rahmat supaya sabda yang akan kita renungkan pada hari ini berbuah kegembiraan, sukacita, pertobatan, dan di hari pantang dan puasa pada hari Jumat ini, segala hal yang kita lakukan akhirnya berkenan di hadapan Tuhan dan kembali menjadi berkat yang melimpah untuk kita. Kita menyiapkan hati, batin, dan budi untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, ia pergi ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada tema permenungan kita di Minggu Prapaskah yang pertama, kita diajak merenungkan kata kunci, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita diingatkan terlebih ketika memasuki masa pantang dan puasa akan sejarah Yesus sendiri
yang memasuki masa puasa selama 40 hari 40 malam. Dan dalam tradisi kita, sejak Rabu Abu hingga Jumat Agung itu terhitung 40 hari. Dan kalau disertakan di hari Minggu, maka jumlahnya ada 47 hari. Maka tradisi kita di dalam Prapaskah sebenarnya dari 47 itu di saat mana atau hari apa kita diperkenankan untuk tidak berpantang dan berpuasa, yakni pada hari Minggu. Maka ketika 47 hari dari Rabu Abu hingga Jumat Agung dikurangi 7 minggu, itu berarti ada 40 hari. Maka sebenarnya ketika kita ingin mengambil 40 hari itu sebagai saat berpuasa dan berpantang secara penuh, maka hari Minggu itu kesempatan untuk kita tidak berpuasa dan berpantang. Tapi apakah dengan demikian kalau saya memutuskan 47 hari itu penuh, mau berpantang dan berpuasa itu keliru? Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi bahwa ketika dalam konteks hitung-hitungan, kenapa sejak Rabu Abu hingga Jumat Agung jumlahnya itu ada 47 hari, kok disebut 40 hari pantang dan puasa? Nah, dalam tradisi Gereja Katolik, kata 40 itu diambil dari di mana ketika Yesus masuk ke padang gurun, tadi diungkapkan dalam Injil Markus, bahwa kisah puasa Yesus selama 40 hari di padang gurun itu juga memiliki pesan yang konkret bahwa dia dibimbing Roh untuk mempersiapkan karya publiknya. Dia akan memulai karya misi yang harus dilalui lewat berbagai percobaan yang berpotensi untuk menyelewengkan jalan Tuhan. Artinya ada potensi besar ketidaksetiaan. Maka ketika kita mengambil 40 hari, dan tadi kalau saya katakan kenapa 40, padahal kalau dihitung itu 47 dan hari Minggu itu bukan hari untuk pantang dan puasa, karena hari Minggu itu adalah hari raya, kita bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana Yesus yang masuk ke padang gurun dan mencoba mengatasi berbagai macam godaan dan rintangan. Dan salah satu yang unik dari Injil Markus adalah tidak ditunjukkan seperti Injil-Injil yang lain bagaimana Yesus menghadapi roh jahat atau iblis. Ada 3 godaan, kalau kita kenang dari Injil Lukas misalnya, terkait dengan makan, di mana batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, ketika Yesus dinaikkan ke bumbungan bait Allah, berarti terkait dengan apa istilahnya, diminta terjun dari bait Allah, lalu Allah akan menatang dia, berarti soal mencobai Allah sendiri. Dan yang ketiga, ketika dia diberi kuasa, bahwa ketika dia menyembah iblis, maka akan diberi seluruh isi dunia. Dan Yesus mengatakan, tidak, engkau harus menyembah pada Allahmu. Nah, 3 godaan itu tidak ditampilkan secara spesifik di dalam Injil Markus ini. Tapi dari sana kita bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana Yesus yang masuk ke padang gurun dan memasuki retret agung bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, itu menjadi modal bagi dia, kekuatan bagi dia, untuk akhirnya kita juga menyadari di sana kita akan mempersiapkan diri memasuki masa puasa, yang artinya bahwa masa puasa bukan hanya berhenti pada tindakan mati raga, tidak makan, tidak minum, tetapi harus dilengkapi dengan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Yesus yang masuk ke padang gurun selama 40 hari itu menjadi bukti konkret bahwa undangan bagi kita untuk berpuasa dan bermati raga adalah yang pertama membangun kesadaran
bahwa kita itu punya potensi untuk tidak setia kepada Allah. Dan yang kedua, berarti ketika kita masuk ke padang gurun retret agung kita siap sedia mengandalkan Tuhan, Bapa dan Roh Kudus, sebagaimana Yesus yang juga didampingi untuk memperkuat dan mempertajam visi dan misinya yang hadir di dunia. Maka kedekatan kepada Allah di 40 hari kita pantang dan puasa itu mutlak perlu dan penting bagi kita. Dan dari sana kita bersama-sama diajak untuk melihat karya keselamatan Tuhan melalui kata bertobat dan percaya kepada Injil. Maka ketika kita mendengar pewartaan Injil hari ini, mulai dengan membuat kajian mengenai kehadiran komunitas orang yang percaya di lingkungan yang nyata dalam keadaan multikultur dewasa ini, itu menjadi langkah yang konkret bagi kita untuk mengatakan bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil harapannya bukan hanya teori, bukan hanya harga mati, tetapi menjadi langkah-langkah yang nyata. Dan salah satunya adalah ketika kita hadir di dalam komunitas-komunitas kita setiap hari. Salah satunya ketika kita mendengar Rabu Abu kemarin, bacaan yang mengatakan bahwa ketika kamu bersedekah, jangan sampai tangan kiri atau tangan kananmu tahu apa yang dilakukan. Ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan mengetahui apa yang kamu lakukan. Atau jangan dicanangkan seperti orang munafik ketika kamu memberi sedekah. Bahkan sebaiknya tidak diketahui supaya Bapa yang di surga tahu. Yang kedua, ketika puasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Maka persis hari ini ketika saya melihat wajah Ibu Bapak kelihatannya pantang dan puasa, saya yakin Anda semua berpantang dan berpuasa, maka wajahnya klimis semua. Kecuali yang tidak. Dan yang berikutnya terkait dengan ketika berdoa, tutuplah pintu. Kita kan masih ingat ya, Injil hari Rabu Abu kemarin. Ketika berdoa, jangan diperlihatkan di tikungan-tikungan jalan raya, apalagi di luar rumah, tapi tutuplah pintu dan masuklah ke dalam kamarmu, supaya Bapa yang di tempat tersembunyi, Dia yang akan memberi upahnya kepadamu. Ini menjadi bukti-bukti konkret bagaimana Injil yang kita hayati akhirnya tahap demi tahap, step by step, konkret dan nyata. Maka ketika kita merenungkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, hal-hal yang kecil, yang sederhana mulai kita lakukan di retret agung kita 40 hari dari Rebu Abu sampai Jumat Agung. Selain itu juga, baik disimak sejauh mana masyarakat kurang memungkinkan tiap orang memiliki akses yang sama ke kebaikan yang dimaui oleh Allah sendiri. Artinya, bahwa kita ketika merenungkan jalan salib di hari Jumat, kita kan pasti juga berdevosi kepada jalan salib Tuhan. Di sana ingin ditunjukkan bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan, bagaimana wafat Yesus, itu harga yang harus dibayar demi mempertobatkan kita semua. Dosa-dosa kita ditebus. Maka ketika kita tidak ada halangan untuk mengalami rahmat dan keselamatan Tuhan, jangan sampai kita juga menghalangi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika kita diajak bertobat dan percaya kepada Injil, berarti inilah yang disebut dengan melihat jauh ke depan. Jadi bertobat sebenarnya bukan hanya berhenti soal dari jelek menjadi buruk, kok jelek jadi buruk ya, jelek atau buruk menjadi baik maksud saya, dan kemudian dari situasi-situasi yang di bawah akhirnya kita diangkat martabat kita, tetapi justru bertobat berarti lebih jauh ke depan, berpikir lebih jauh ke depan. Misalnya,
pada saat pantang puasa, kadang-kala kita dengar pantang puasanya adalah merokok misalnya bagi seorang bapak. Apakah ketika saya berhenti merokok itu berarti saya ingin supaya hidup saya sehat? Ya, itu betul, tidak salah. Tetapi jauh lebih penting adalah ketika saya berhenti merokok di pantang dan puasa ini karena saya mau bersikap adil terhadap istri dan anak-anak saya. Maka dia berpikir lebih jauh ke depan. Kok ngomong soal keadilan? Misalnya, seluruh gaji sudah diberikan kepada istrinya. Lalu dia minta jatah untuk rokok. Harusnya jatah itu sudah bagian dari makan dan minum, tetapi masih ikut makan dan minum. Nah, berarti dia mengambil jatahnya lebih banyak daripada istri dan anaknya. Maka ketika dia berhenti merokok, berarti dia berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Artinya, berhenti merokok dalam hal ini pantang dan puasa, saya mau menyadarkan dan mempertobatkan diri bahwa bukan hanya demi kesehatan, betul di satu sisi, tetapi di sisi lain saya belajar adil terhadap istri dan anak-anak saya. Dan yang kedua, mengusahakan agar Injil menjadi bagian dari kehidupan. Artinya, ketika kita menghayati Injil yang adalah kabar gembira, sementara kita di tengah-tengah situasi kehidupan, misalnya keluarga, lingkungan, di tengah masyarakat atau pekerjaan, kita kadang-kala bersengut itu bahasa Indonesianya apa ya? Bersungut-sungut ya, keluar sungutnya itu, atau bahkan cemberut, marah dan sebagainya. Lalu menjadi refleksi bagi kita, apakah yang kita wartakan ini kabar gembira atau kabar derita? Membuat orang mengalami kegembiraan atau ketakutan? Maka Injil yang ditawarkan oleh Markus ketika dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebenarnya kata bertobat dan percaya kepada Injil, terlebih percaya kepada Injil berarti Injil menjadi bagian dari kehidupan saya. Saya berlaku, tingkah laku, berbuat satu dengan yang lain terhadap orang lain, akhirnya membawa semakin banyak orang mengalami kasih dan keselamatan Tuhan. Lalu secara spesifik bagaimana kita menghayati dan merenungkan kata tobat dan percaya kepada Injil? Yang dimaksudkan dengan bertobat bukan pertama-tama dimaksudkan sikap menyesali kekeliruan dan dosa, melainkan terbuka, ingin melihat yang lebih luas, bersedia memikirkan ada hal-hal yang lebih jauh dari yang kini sedang terjadi. Pertobatan yang ditawarkan oleh Yesus berarti mengundang setiap orang untuk berpikir jauh ke depan, mengundang orang untuk melihat lagi visi dan misinya ketika ia hadir di dunia ini. Dengan demikian bertobat, dia juga membangun kesadaran terlebih pada saat pantang dan puasa, bermati raga, tadi juga dengan bersedekah, berdoa, dan juga ketika setiap orang menyadari bahwa dirinya adalah rapuh di hadapan Allah, dia akhirnya menempatkan diri dan melihat bahwa pertobatan bukan melulu soal dari jelek menjadi baik, tetapi dia sadar bahwa Allah telah menebus dosa-dosanya, maka saya pun juga berani, saya siap berkorban, saya siap setia, karena Tuhan telah mengutus putranya sampai wafat di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Maka keselamatan yang telah dianugerahkan itu menjadi hal yang istimewa, menjadi poin yang paling penting ketika kita bertobat. Sikap tindakan benar ditunjukkan dari yang jelek menjadi lebih baik, tetapi visi, nilai yang mau diperjuangkan itu terbukti lebih jauh dan lebih penting, yakni keselamatan untuk hidup kita. Maka pertobatan dalam hal ini, keterbukaan ingin melihat yang lebih luas, bersedia memikirkan ada yang lebih jauh daripada yang kini sedang terjadi. Maka pertobatan yang dilakukan hari ini punya dampak, punya impact terhadap kehidupan yang akan datang, terkait dengan seluruh proses kehidupan kita di dunia ini.
Dan ketika kita membangun kepercayaan kepada Injil, percayalah kepada Injil, berarti kita diajak untuk mempercayai bahwa kini ada yang membuat batin kita itu lega, plong, bisa bebas dari kegelisahan akan masa depan yang tidak menentu. Kadangkala kita muncul kekhawatiran, kegelisahan, terlebih situasi yang sekarang terjadi, pandemi. Kapan mau berakhir? Orang pasti bertanya seperti itu. Ada yang memprediksi 5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Tetapi dari prediksi itu semua ada langkah-langkah kecil yang akhirnya membuat orang membebaskan diri dari kekhawatiran dan menjadi lega bahwa setiap orang misalnya sekarang lalu muncul vaksin, ada kabar gembira, dan Injil itu juga kuncinya, fungsinya adalah membawa orang untuk sampai pada kegembiraan. Karena hidup kita yang akan berakhir di dunia ini, akhirnya juga akan berjalan menuju pada sang sumber kegembiraan, yaitu Yesus sendiri. Maka percaya kepada Injil berarti menjadikan diri kita sebagai pribadi yang merdeka, memiliki kemerdekaan batin, memiliki kebebasan, memiliki rasa yang plong, lega, karena kita punya jaminan akan hidup kekal. Kita percaya kepada Injil, itu membawa dampak panjang bagi kehidupan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, karena iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita hari ini merenungkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kita diingatkan akan yang pertama, penyertaan Roh Kudus. Dalam masa puasa Yesus itu juga menjadi penyertaan yang kita alami hari demi hari. Ketika kita berkata pada diri kita, niat ingsun, niat saya berpantang dan berpuasa, maka yakinlah Roh Kudus akan mendampingi kita. Godaan tidak akan pernah lepas, hal-hal kecil yang menjadi komitmen, yang menjadi upaya-upaya kita untuk menghayati, itu pasti juga akan ada godaan di sana-sini, tetapi Roh Kudus pasti akan menuntun. Dan yang kedua, terbangunnya kembali manusia utuh dalam kerajaan Allah, berarti pertobatan itu berbuah martabat yang menjadi semakin melengkapi kita, membuat kita utuh di hadapan Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Injil, berarti kita juga siap untuk dibangun hari demi hari. Percaya kepada Injil berarti membawa kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya, dan pertobatan membawa kita untuk selalu siap dibangun hari demi hari oleh kasih dan cinta Tuhan. Itu semua terjadi, itu semua akan menjadi konkret ketika kita selalu membangun kesadaran bahwa Tuhan selalu mencintai kita, Tuhan itu baik pada kita tidak pernah meragukannya, kita tidak pernah mengkhawatirkannya, kendati kekhawatiran, kendati keraguan itu selalu datang dan pergi, tetapi kita bisa mengatasinya karena kita percaya kepada Tuhan. Kesadaran itu semua menjadi sarana bantu bagi kita untuk semakin bertobat dan percaya kepada Injil. Kesadaran akan kasih Tuhan itulah yang menjadi hal yang penting. Lalu sekarang bagaimana pertobatan itu harus dilakukan? Pertobatan itu dikonkretkan. Kesadaran itu menjadi penting dan mutlak perlu dalam upaya kita berpuasa selama 40 hari. Jangan sampai kita lupa akan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita punya tugas yang sama untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, terkait dengan lupa, terkait dengan kesadaran dan pertobatan, saya teringat pada sebuah cerita. Ceritanya begini, ada suami istri, sebutlah nama suami istri ini Bejo dan Trimbil. Nah, ini sudah dinanti-nanti katanya. Sejak Advent kemarin sudah menanti-nantikan
kehadiran Bejo dan Trimbil ya. Nah, diketahui pasangan suami istri ini sudah 20 tahun mereka menikah, punya 2 anak, dan mereka hidup bahagia dan penuh sukacita. Nah, di hari yang bahagia itu, dia merayakan ulang tahun perkawinan, dia ingin mengundang satu temannya, si Bejo ini, yang selalu akrab dan menjadi tempat dia untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, sharing lah gitu. Sebutlah nama si temannya ini Mukidi. Karena sudah sekian lama mereka nggak ketemu, mereka ingin bernostalgia, dan kemudian si Bejo dan Trimbil ini pun mengundang si Mukidi untuk turut serta merayakan ulang tahun perkawinannya. Dirayakan secara sederhana, simple, lalu setelah mereka ada acara bersama, kemudian istrinya pun masuk ke dapur bersama dengan anak-anak, berbincang-bincang di tempat yang lain. Sementara si Mukidi dan Bejo ini pun ngobrol-ngobrol di teras. Lalu di tengah-tengah ngobrol, kadangkala si Bejo ini pun memanggil istrinya, yang kemudian membuat Mukidi ini merasa heran dan kaget. Dia selalu memanggil istrinya itu dengan kata-kata yang membuat dia merasa sesuatu yang inspiring gitu lah, sesuatu yang menginspirasi. Si Bejo itu selalu bilang ketika ada sesuatu yang hendak dibutuhkan, lalu bilang, sayangku kemari, kami butuh ini tambahan untuk teh, untuk bincang-bincang. Lalu datanglah istrinya dan membawa teh. Cintaku, lalu dipanggil istrinya lagi, dia datang dan membawa sesuatu. Macam-macam panggilannya, sayangku, cintaku, manisku, beb, dan sebagainya. Lalu itu yang membuat Mukidi itu bertanya-tanya, mungkin ini resepnya, rahasianya bahwa perkawinan mereka bisa bertahan 20 tahun. Kata-kata manis yang selalu terlontar dari si Bejo inilah yang dirasa bagi Mukidi adalah resep bertahan perkawinan mereka 20 tahun. Lalu iseng-iseng si Mukidi ini bertanya, Bejo, aku ini sangat kagum dengan kalian berdua ini. Dan ketika aku berkeliling ke tempat teman-teman kita, belum pernah aku menemukan keluarga yang sangat romantis. Ketika kamu tadi bilang sama istrimu, manisku, cantikku, sayangku, kamu selalu mengundangnya. Aku sangat iri pada kalian berdua. Ini saya rasa resep kalian bisa bertahan 20 tahun. Lalu si Bejo pun mau berkata sesuatu yang penting pada si Mukidi, lalu dilihatlah, jangan-jangan istrinya sedang ada di dekat mereka. Lalu dia memastikan ternyata istrinya sudah ada agak jauh di dapur, dan kemungkinan ketika dia ngomong, si Bejo ini tidak akan terdengar oleh istrinya. Lalu si Bejo pun bilang sama Mukidi, perlu kamu ketahui, sebenarnya resepnya itu bukan karena panggilan-panggilan itu. Loh, kok bisa? Kenapa? Kenapa aku memanggil istriku begitu? Lah kenapa? Ya karena sampai hari ini aku itu udah lupa nama lengkap istrinya itu siapa. Maka aku ya memanggil dia manisku, cantikku, sayangku, bebebku, dan sebagainya. Karena aku sebenarnya tuh lupa nama lengkap istriku itu siapa. Lalu akhirnya mereka di tengah keheranan, di tengah situasi yang seperti itu, akhirnya mereka ketawa. Dan benar, serius, si Bejo itu lupa nama lengkap istrinya. Dan akhirnya ketika mereka selesai ngobrol sebagai kado ulang tahun, si Mukidi pun diberi sebuah sapu tangan atau kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur cuntel, dan ceritanya selesai. Apa yang mau saya sampaikan? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil di masa Prapaskah, di masa pantang dan puasa, mengajak kita untuk sadar, mengajak kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan mencintai kita apa adanya. Tuhan sungguh mencintai kita ketika kita juga membangun pertobatan, yang berarti berpikir lebih jauh ke depan. Bertobat bukan hanya soal dari jelek menjadi baik, tetapi bertobat berarti saya berpikir bahwa Allah mencintai saya, maka ketika saya berdosa,
saya tidak layak, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan supaya saya terus-menerus menjadi pribadi yang utuh. Dan ketika saya percaya kepada Injil, berarti saya memiliki kelegaan, saya memiliki rasa yang plong bahwa Tuhan tetap akan menerima saya, Tuhan tetap akan mendukung saya, Tuhan akan tetap memberi support kepada saya ketika saya berada dalam kelesuan-kelesuan hidup. Karena Injil yang sejatinya adalah kabar gembira telah ada dan menjadi bagian dari hidup saya. Jangan pernah lagi Anda melupakan bahwa Tuhan mencintai Anda. Seperti halnya dalam kisah tadi, si Bejo ternyata lupa nama istrinya. Maka pesannya sederhana, bagi para istri sekarang hati-hati ketika suami Anda berkata, cintaku, manisku, bebekku, dan sebagainya, tanyakan siapa nama lengkapku, jangan-jangan mereka lupa nama istrinya. Dan semoga Prapaskah yang menggembirakan ini, pantang dan puasa ini, menjadi jalan bagi kita untuk menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan, Bu Linda. Terima kasih Romo renungannya. Seperti biasa kita bertemu dengan Bejo, Trimbil, dan kawan-kawan hari ini. Udah lama gak ketemu Romo. Kemarin dicari sama Mbak Ika tuh. Oke, dari renungan yang udah Romo kasih hari ini tentang tentang pertobatan dan percaya kepada Injil, ada dari rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada Romo Alif, dipersilahkan. Boleh langsung di-unmute. Ini semua pada mudeng atau mubeng? Lagi mikir mau manggil apa, Mo? Oh, gitu. Cintaku. Ini lagi disuruh saya cintaku. Ini sopo ya? Ada? Kalau nggak ada, aku mau tanya dulu ke Romo Alif. Boleh. Romo, kalau pertobatan itu pasti kan ada prosesnya ya, Mo? Ya. Jadi mungkin niatnya mau berubah, tapi kadang pada prosesnya tidak semudah itu. Kayak misalnya even udah mengaku dosa, terus akhirnya terulang lagi. Itu gimana, Romo? Iya, baik. Nah, dalam tradisi kita, Gereja Katolik, kita punya yang namanya sakramen penyembuhan. Sakramen penyembuhan itu ada 2. Yang pertama adalah sakramen pengurapan orang sakit, itu berarti terkait dengan kerapuhan badan, berarti itu disembuhkan, tapi juga diberi kekuatan secara batin untuk menghadapi sakitnya. Dan yang kedua adalah sakramen tobat, dalam arti kita yang memiliki kerapuhan karena dosa dan batin kita. Sering juga saya berkata kepada umat bahwa kita patut bersyukur karena dosa kita itu tidak kreatif. Itu lagi gitu ya. Coba bayangkan kalau setiap orang dosanya kreatif. Jadi agak susah pasti untuk membangun pertobatan. Tetapi kita tuh patut bersyukur, doa kita tuh hanya berkutat pada itu saja. Misalnya, habis ngaku dosa, masuk ke ruang pengakuan dosa, bilang bahwa Romo, saya beberapa hari dan hampir setahun ini mudah ketika ketemu dengan teman saya bergosip misalnya. Itu kan dosa yang umum ya, yang sering juga disampaikan oleh beberapa kaum, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Saya tidak mau spesifik ini punya dosa siapa, tetapi juga terjadi di antara pria dan wanita. Dan dari sana ketika sudah diabsolusi, diberi penitensi, pengampunan dosa, dia keluar ketemu temannya di warung, gosip lagi. Berarti kan ada yang disebut dengan konkupisenssi. Kalau dalam bahasa atau tradisi gereja, konkupisenssi itu apa? Kecenderungan akan dosa. Maka pertobatan sebenarnya kalau dalam bahasa Paus saya suka adalah mulai mengubah dari yang kecenderungan-kecenderungan itu pelan-pelan kemudian dikelola, ditata sehingga yang semula
kecenderungan itu besar diikuti terus karena membangun kesadaran, maka ketika akan jatuh di dalam dosa yang sama, ada kesadaran dan menghentikan di tengah jalan. Sehingga tidak masuk ke dalam dosa yang berkelanjutan. Nah, maka penting istilah pertobatan itu. Artinya, ketika saya menyadari bahwa bergosip itu adalah dosa, tadi berpikir jauh ke depan. Kalau saya tidak mau digosipkan, Romo, Oh, ini lag ya? bandwidth-nya. Stop ya. Ya, stop. Kayaknya Romo mesti keluar dulu mungkin. Mungkin paketnya mungkin habis kali. Gosip. Gosip. Dosa loh abis ini. Ini red itu, red tadi turun naik itu, merah, kuning. Atau ini gara-gara Oredo ini ya? Enggak lah, ini kan dia pakai di sana dia. Nomornya berapa? Kalau pakai Indosat ya udah juga. Indosat Oredo. Romo keluar ya? Romo. Udah masuk lagi keluar tuh. mungkin Romo. Nanti masuk Lagi. Ya. Udah di admit, Pak. Romo Alif. Pasti pakai Indosat. Enggak lah, Excel nih kayaknya. Nah, itu tuh Romo tuh. Nah, ya maaf, ini karena hujan jadi ini baru hujan deras tadi. Iya, Mo. Jadi naik Barusan turun ya, ada Romo digosipin, Mo. Syukurlah. Pak Jonet tuh mau. Ya, saya sudah terasa. Maka tadi ketika bilang saya hentikan hoax tadi, saya kemudian hilang itu memastikan benar enggak, terjadi enggak gitu ya. Itu terjadi. Romo pakai Telkomsel ya, Romo? Saya di sini IndiHome. IndiHome itu bukan saya berarti ya. Keren. Amin. Lanjut yang tadi Kenapa? Romo. Sampai bergosip ke warung tadi mau. Iya, oke. Jadi itulah yang disebut dengan kecenderungan akan dosa atau konkupiscensi dalam tradisi kita orang Katolik. Maka mengaku dosa itu bukan berarti ingin menghapus dosa-dosa tadi, betul, itu tidak salah, tetapi membangun keyakinan bahwa ketika kita mengaku dosa, Allah itu Maha Rahim, mengampuni, dan bahwa pengampunan itu akan berjalan terus hari demi hari, itu menjadi kekuatan. Sehingga kita tidak kemudian merasa, ya sudahlah, saya pasti akan dosa yang sama, maka nggak ada gunanya sakramen tobat. Jangan, karena itu bukan maksudnya. Tetapi sakramen tobat seperti hanya kalau kita sakit berarti kita minum obat, tetapi ketika kita sehat, kita juga pasti akan drop dan jatuh sakit juga kita akan butuh obat yang sama. Maka sakramen tobat itu ibaratnya seperti obat, tetapi itu semua menjadi bukti bahwa Allah itu sungguh memberi pengampunan, Allah sungguh memberi kesempatan, Allah sungguh mencintai. Dan tidak ingin kita binasa karena dosa kita. Itu, Bu Linda. Oke. Baik, Romo, apakah ada yang lain? kalau dosa, apakah ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni? Ya, baik, sejalan dengan Injil, saya agak lupa persisnya di Injil mana, dosa yang tidak terampuni adalah mengutuk Roh Kudus. Itu dosa yang istilahnya kalau Yesus bilang ya tidak terampuni. Karena setiap orang di dalam dirinya pasti ada Roh Kudus. Baik itu pribadi yang percaya kepada Kristus maupun pribadi yang dalam tanda kutip belum atau tidak percaya kepada Kristus. Maka Roh Kudus itu sebenarnya dikaruniakan bagi semua orang. Artinya,
ada saat-saat di mana orang yang sejahat apapun, seperti yang Yesus bilang, orang jahat pun tidak akan memberikan ular kepada anaknya ketika anak itu minta roti. Seperti itu. Jadi Roh Kudus juga tetap akan bekerja dengan caranya bagi mereka yang dalam tanda kutip, dalam bahasa kita jahat sekalipun. Maka ketika kita menolak dan mengutuk itu yang disebut oleh Yesus sebagai dosa berat, dosa yang dalam bahasa Injil itu tidak terampuni. Begitu. Tanya Mbak Linda. Silakan Pak Ya. Rimbun, langsung ke Romo. Romo, selalu disebutkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil gitu, Romo. Ya. Dalam pengertian saya itu Injil itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, Romo ya. Kenapa disebutkan hanya Injil? Kenapa tidak percayalah kepada ya Alkitab atau Bible gitu, Romo? Ada maksudnya gitu, Romo ya? Iya. Kalau dalam kitab suci, memang sebenarnya kita ini kan dapat terjemahan itu dari sekian istilahnya slide gitu ya, dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani yang sebenarnya kemudian kata Injil itu tidak spesifik, karena kalau Injil disebut Injil sinoptik itu baru, atau Injil Perjanjian Lama gitu baru ya. Tetapi ketika identitas Injil itu atau sama dengan kitab suci, Alkitab, pasti keseluruhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu menjadi kesempatan dan jalan bagi kita untuk beriman. Karena konteks kalau kita mendengar kata Yesus itu kan belum ada perjanjian baru. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang dikatakan Yesus kan pasti itu adalah perjanjian lama kan. Artinya konteks ketika Yesus berkata kepada para muridnya, percayalah dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, konteks waktu itu pasti mau mengatakan soal kitab Taurat atau perjanjian lama, di mana Allah itu selalu menemani, Allah selalu berkarya dan memberi keselamatan kepada umat khususnya bangsa Israel. Jadi kata Injil sebenarnya kalau kita mau menimbang-nimbang di zaman sekarang, di saat ini pasti kita lihat saat Yesus berbicara. Ketika saat Yesus berbicara, kata Injil pasti mengacu pada hukum Taurat atau istilahnya kitab suci Perjanjian Lama. Nah, sementara kita baca di zaman ini, pasti konteksnya sudah menjadi sebuah keutuhan, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan itu menjadi guidance ya, sarana kita menjadi pendamping kita untuk sampai pada bagaimana Allah berkarya dalam seluruh proses kehidupan kita. Itu Pak Rima. Terima kasih Romo. Ya. Romo, saya ada pertanyaan Romo. Oh ya, silakan Pak. Ya, di dalam firman Tuhan itu ada yang mengatakan janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Jadi saya baru tahu bahwa Roh Kudus pun bisa berdosa. Jadi apakah setiap dosa yang kita lakukan itu mendukakan Roh Kudus atau ada spesifik hal-hal yang membuat Roh Kudus itu berduka, dan apa akibatnya? Terima kasih. Ya, baik. Salah satu jelas ya, tadi yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, bahwa ketika kita menolak atau dalam tanda kutip dalam bahasa yang lebih ekstrim dikatakan mengutuk Roh Kudus, itu kan berarti membuat peran Roh Kudus tidak diyakini, tidak dipercayai, yang notabene memang berkarya dalam kehidupan kita manusia, membantu kita untuk menimbangkan roh baik, roh jahat kalau misalnya seperti itu, disposisi ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup, apakah saya akan mengarah ke sana atau ke sana, kan pasti juga membutuhkan pendamping dalam permenungan hidup kita. Maka ketika dikatakan Yesus soal Roh Kudus, jangan membuat Roh Kudus berduka, sebenarnya adalah terkait dengan disposisi-disposisi kita ketika kita tahu dan sadar bahwa itu berdosa, tapi kita tetap melakukannya. Jadi itu persis yang kadang-kala kalau mau dikatakan ya saat itulah membuat Roh Kudus berduka.
Tapi justru di situ kalau kita mau mengikuti role-nya Paulus, Paulus kan bilang, pada saat aku lemah, justru aku kuat. Artinya, ketika kesadaran akan dosa, kesadaran akan kerapuhan, tadi yang dikatakan kecenderungan akan dosa tadi, dan terus-menerus kita coba kita kelola, maka ada kekuatan lain yang akan kita rasakan. Kekuatan itu adalah Roh Kudus itu sendiri, artinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tetap berkarya dalam seluruh sejarah manusia, dan memang manusia kendati di dalam dirinya ada yang disebut free will, kehendak bebas, kan gitu kan? Allah itu kan tidak istilahnya kemudian mencerabut semua keberadaan manusia, pokoknya kamu harus ikut saya, kalau tidak maka kamu akan ABCDE gitu ya. Itu yang disebut kemudian manusia nggak jauh dari robot gitu ya, mesin. Tetapi manusia tetap di manusia, sehakikatnya manusia dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelapuhannya, tapi Allah tetap memberi ruang-ruang dan kesempatan. Itu kira-kira. Jadi ketika kita berdisposisi membuat keputusan-keputusan dalam hidup, ternyata kita tahu bahwa sebenarnya itu bersalah, tapi kita tetap nerjang lah saat-saat itulah. Kita boleh dikatakan membuat Roh Kudus itu berduka. Gitu. Nah, terima kasih, Romo. sama-sama. Romo, saya ada pertanyaan sedikit konyol, Romo. Ya. Mohon maaf ya. Ini mengenai puasa, Romo. Ya. Misalnya saya mau tanya nih, kalau misalnya kan makan sekali kenyang ya, Romo ya. Waduh, ngeheng lagi nih Romo. Oh iya, Romo. Dengar ya suara? Iya, Romo. Jadi kan makan sekali kenyang. Waduh, ya, jeleknya. Dengar ya. Nah, pertanyaan saya gini, Romo. Kalau misalnya saya nggak makan, Romo, tapi misalnya sayur-sayuran, buah-buahan saya jus gitu, terus saya minum gitu, ini termasuk makan nggak sih, Romo? Enggak dong, makanya tanya dulu. Jadi cair gitu, ini termasuk makan nggak? Daging babi di jus daging babi. Enggak, bukan daging lah, maksudnya sayur, buah-buahan gitu. Kebab di jus, minum. Pokoknya di luar itulah. Ini termasuk kuota makan nggak, Romo gitu? Atau kuota saya udah habis hari itu? Enggak, itu kumur-kumur aja kayak. Romonya keluar lagi ya? Baik. Iya, Romo. Lewat. Masih ada, Romo. Masih ada. Ya. Cuman nggak ada. Sebenarnya dalam memahami terkait dengan arti dan makna puasa, kita itu kan diberi aturan. Salah satunya adalah aturannya sekarang menjadi lebih jelas. Jadi makan kenyang satu kali dalam sehari. Jadi tidak ada lagi makan kenyang beberapa kali atau sambil ngemil atau sambil apa selama seluruh hari itu. Dan puasa itu kan khusus di Rebo Abu dan Jumat Agung. 2 hari itu kita puasa, selebihnya berpantang. Tetapi ketika membuat keputusan bahwa mau sepanjang 40 hari berpantang dan berpuasa, sangat-sangat dimungkinkan. Maka terkait dengan tadi misalnya sayuran, kemudian di blender atau nasi dijadikan bubur, ini kan tidak bentuk padat, Romo. Ini bentuk cair kok. Nasinya itu disonde itu ya, misalnya. Lontong. Itu kan dalam tanda kutip. Nah, dalam tanda kutip ketika puasa itu dibatasi dalam konteks hanya makan dan minum, ya kita akan terjebak di situ. Padahal harapannya itu adalah sarana bagi kita untuk bertobat. Maka puasa dan berpantang
itu dikembalikan sebenarnya kepada masing-masing pribadi, tetapi tadi ada aturan bersamanya, makan kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Maka di jus atau misalnya dibentuk bubur atau apa itu ya sebenarnya itu bentuknya saja, tetapi dikembalikan lagi ini niatnya benar-benar mau pantang dan puasa atau tidak, kira-kira begitu. Nah, jadi gini Romo. Dan sebenarnya tidak membatalkan kita berpuasa atau berpantang. Nah, itu jadi saya mau nanya Gitu. berikutnya ini Romo. Maksudnya kan Yesus juga pernah ngomong ya, maksudnya kalau dengan berpantang dan berpuasa itu bisa maksudnya dalam konteks waktu ada conversation antara murid Yesus dengan Yesus yang dia mengatakan bahwa murid Yesus bilang, kenapa nih setan seperti ini kita nggak bisa usir nih? Terus Yesus bilang, oh untuk setan seperti ini butuh berpantang dan berpuasa. Konteksnya tuh gimana Romo? Maksudnya kenapa dengan berpuasa tuh kayaknya kita lebih sakti gitu Romo? Kenapa dengan berpuasa tuh, maksudnya tuh, kan saya sekarang nih puasa nih misalnya ya, saya lapar. Kenapa saya bisa lebih kuat menahan godaan gitu? Padahal justru godaan tambah parah ini. Buat makan, buat apa gitu kan? Iya. Ya. Terkait dengan hal seperti tadi, sebenarnya soal pengusiran setan tadi kan salah satu ini nggak bisa itu hanya dalam konteks doa sebenarnya, bukan soal puasa dan mati raga. Tapi bahwa fungsinya kita berpuasa sebenarnya dikembalikan tadi. Bahwa ketika kita membangun nilai pertobatan, itu menjadi konteks yang tepat. Bahwa ketika kita berpuasa, bukan pertama-tama untuk mendapatkan sesuatu yang dalam arti tertentu tadi dikatakan, kesaktian atau apapun, tetapi justru membantu kita ini berpuasa untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi puasa atau mati raga, ketika itu dimurnikan motivasinya tetap kepada konteksnya adalah bagaimana saya memahami karya keselamatan Allah yang menebus saya, dan sebagai rasa terima kasih saya, maka saya puasa. Seperti halnya Yesus kalau masuk ke padang gurun, itu berarti memurnikan kembali visinya akan karya keselamatan Allah. Itu juga membuat dia semakin yakin bahwa melalui puasa 40 hari, dia diteguhkan. Dan persis kan, ketika dia berjalan salib, ketika berada misalnya, dia di Taman Getsemani, godaannya kan jelas. Ya kan? Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu kan di Getsemani bilang begitu. Tetapi dia akhirnya kembali kepada kekuatan di mana dia berpuasa lebih dulu. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka dengan demikian puasa sebenarnya mau membantu kita, menolong kita untuk kembali pada visi dan misi Allah untuk menciptakan kita, dan juga visi dan misi Yesus ketika hadir di tengah-tengah kita, yakni untuk keselamatan. Maka ketika kita mencoba mengalihkan motivasi kita supaya kita sakti, supaya kita itu sebenarnya bukan maksud dan tujuan pokok ketika kita berpuasa. Itu Pak Willy. Oke, makasih Romo. Makasih. Romo, saya mau nanya boleh? Oh boleh, silahkan. Untuk kita yang masih punya anak-anak SD nih, atau masih playgroup atau apa, menurut Romo, hal apa yang orang tua bisa suggest ke anak-anak untuk
bisa lebih memaknai masa Prapaskah ini. Karena kan anak-anak kecil nih mungkin belum tahu, belum begitu memahami apa itu pertobatan atau Prapaskah ini seperti orang dewasa gitu. Kira-kira menurut Romo saja apa yang bisa diberikan untuk kita sebagai orang tua gitu. Terima kasih Romo. Iya. Kalau kembali tadi seperti yang disampaikan di awal, terutama Pak Willy, soal godaan, saya rasa katekese atau pewartaan yang sederhana adalah ketika mengajak anak berpantang, mungkin belum sampai puasa ya, berpantang misalnya, Jumat itu karena ada aksi puasa pembangunan, jajanmu yang semula 1.000 dimasukkan 500, misalnya, nanti untuk membantu mereka yang miskin, misalnya. Itu juga menjadi cara supaya dengan berpantang, anak tadi diajak untuk tidak tergoda pada godaan-godaan yang konkret yang muncul dalam hidup sehari-hari. Sehingga dari sana, akhirnya nanti para orang tua pun juga bisa pelan-pelan mengajarkan kepada para anak-anaknya bahwa memang itulah cara dan jalan kita beriman kepada Tuhan. Kan sebenarnya kalau dari Injil Abu-Abu itu ada 3 hal yang harus dikerjakan ketika orang memasuki masa puasa. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah puasa dan pantang, dan yang ketiga adalah derma atau bersedekah, berbagi. Maka ketika serta berbagi itu dilakukan, maka yaitu sudah cara pelan-pelan para orang tua mengajari anaknya untuk fungsinya berpantang dan berpuasa itu apa. Gitu kira-kira. Oke, makasih. Ya, Ya. makasih. Oke, terima kasih Romo untuk renungannya, jawaban-jawabannya, juga untuk rekan-rekan semua untuk pertanyaan dan diskusinya. Semoga setelah ini kita selalu sadar dan ingat bahwa Tuhan mencintai kita. Juga yang seperti tadi Romo sudah katakan, semoga dalam masa Prapaskah ini kita mengawalinya dengan masa pertobatan, menjadi awal baru, agar kita selalu berpikir dan melihat jauh ke depan, dan Injil senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita. Untuk mencapai kehidupan kita agar layak memperoleh keselamatan dan kegembiraan yang berasal dari Yesus sendiri. Mari kita lanjutkan rekoleksi ibadat kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang rekoleksi ini. Terima kasih Kau kirimkan Romo Alip untuk membimbing kami pada hari ini. Berkatilah setiap karya dan pelayanan Romo Alip, agar senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Pandanglah hati setiap kami yang bersekutu pada saat ini. Semoga dalam menjalani masa Prapaskah ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati dan menjadikan kami semakin percaya, semakin dekat dengan Engkau. Karena apa yang ada pada kami, semua milik kami. Kami mau serahkan padamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan sebagai persembahan yang berkenan kepadamu.
satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo Alip mohon dapat memberikan berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga-keluarga, saudara-saudari kita di komunitas keluarga Indonesia di Qatar, mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita, segala upaya kita di masa Prapaskah dengan pantang dan puasa, bersedekah dan berdoa, serta kita semua yang ambil bagian dalam permenungan pada hari ini, dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. padamu Tuhan, kita mau nyanyi sekali lagi yuk. Baik, kan nggak ada suara musik sama suara lagunya. Baik, kan nggak ada suaranya sama sekali. Nggak ada. Suara baiknya nggak ada. Suara musiknya juga nggak ada. Oke. Oke. Nggak bisa ya? Baiklah. Terima kasih Romo Alip untuk hari ini renungannya dan juga untuk semuanya yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di hari, di jam, dan Zoom link yang sama. Selamat menjalankan masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Minta maaf karena sinyalnya putus-putus. Gak apa-apa Romo. Dimaklumi Romo. Depan sinyalnya butuh. Yang penting hubungan kita nggak putus, Romo. Waduh, kita. Ibu ini ada-ada aja. Mbak Pauline, gimana vaksinnya Mbak Pauline? Ya, kesini ya. Lancar. Lancar. Ini Udah minum obat Panadol?